Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel kesayangan ini, channel yang berusaha nguri-nguri kebudayaan Jawi, terutama kali ini untuk ilmu petung, petung Jawi, petung Joko Jangkep, petung yang lebih tua daripada petung Primbon, petung yang mampu menggambarkan laju perkawinan tiap 2,5 tahun sehingga gambaran pernikahannya terlihat begitu jelas. Baik, kali ini saya akan memetongkan untuk panjenengan untuk yang pasangan Senin Legi dan Rebu Pon. Siap-siap ya. Yang Rebu Pon dan Senin Legi atau Senin Legi dan Rebu Pon. Sami mawon. Balik ya. Baik, melihat komposisi neptunya, Senin Legi itu 9, sedangkan Rebu Pon itu 14. Ya, kemungkinan besar yang akan dominan di dalam laku rumah tangga itu nanti adanya Rebu Pon. Karena besarnya neptu itu biasanya mengambil kendali pada neptu yang lebih rendah. Lalu bagaimana laku petungnya untuk pasangan ini? Diperhatikan, siap-siap ya. Saya gambarkan supaya jenengan bisa hati-hati yang baru akan menikah, sedangkan atau yang mungkin sudah menikah, silahkan diuji. Ya, petung ini silahkan diuji. Jenengan nanti boleh menguji, tidak apa-apa, boleh diuji. Orang harus ragu terhadap petung, tapi silahkan diuji dengan laku hidupan jenengan. Petung yang lebih tua daripada Primbon. Tidak usah dicari bukunya, tidak ada. Petung ini diwariskan secara turun-temurun dan saya mendapatkan ijazah untuk membacakan petung untuk Joko Jangkep. Baik. Laku yang pertama, lajur yang pertama, usia perkawinan 0 sampai 2,5 tahun. Untuk pasangan Senin Legi dan Rabu Pon, jatuh angka petungnya adalah Songo Cipatro Serlu. Bagaimana pembacaannya? Ini petung telu. Telu ini artinya petung padu. Jadi pasangan Rebu Pon dan Senin Legi ini pada usia awal perkawinan 0 sampai 2,5 tahun akan menghadapi padu. Padunya gara-gara apa? Tidak ada yang tahu. Masalah nanti akan muncul tiba-tiba, entah karena dari dalam atau dari luar, kita nggak tahu. Jadi pembaca petung hanya bisa memberitahu ini nanti akan ada ujian berupa petung padu. Petung padu bisa melanda antar pasangan, baik suami atau istri. Bisa juga melanda pasangan dengan orang tua, pasangan dengan mertua, atau pasangan dengan saudara. Ini artinya jika yang masih ada hubungan darah dengan pasangan ini, itu bisa berpotensi mengalami padu. Nah, ini selama 0 sampai 2,5 tahun. Saya beri warning ya, warning itu peringatan untuk panjenengan. Diingat-ingat, ini banyak keluarga pecah pada saat melintasi petung telu. Ini saya ingatkan lagi, banyak keluarga pecah saat melintasi petung telu. Ya, perceraian banyak terjadi di sini karena petung telu. Maka hati-hatilah. Pastikan disyarati. Bagaimana cara mensyaratinya? Sudah saya buatkan di video lain di channel ini. Bagaimana cara mensyaratinya secara Islami ya. Ingat, ini petung Islami. Islam aboge, tidak menggunakan petung sing aneh-aneh, bukan kejawen murni. Ini petung Islami, jadi silahkan dilihat petungnya. Nanti bagaimana cara menyiasati dan semoga dampaknya berkurang ya. Jadi kalau petung disiasati itu bisa dihilangkan atau dampaknya berkurang. Petung tidak bisa dilewati. Tidak bisa diloncati, mohon maaf ya. Petung itu akan tetap panjenengan lewati. Lalu apa fungsinya disarati? Fungsi disarati itu mengurangi dampak. Ya, tidak ada orang yang bisa meloncati petung karena petung itu laku jenengan, itu pilihan hidup. Ketika panjenengan menikah, ya sudah, itu petungnya. Tapi bisakah disarati, diloncati? Tidak bisa. Yang bisa jenengan hanya mensarati. Mensarati fungsinya mengurangi dampak-dampak negatif. Pastikan disarati karena petung padu itu ketoknya sepele, memperkara ribut. Tapi kalau tidak tahu, dadar-dadar ya pecah. Biasanya orang yang pecah di petung ini, petung padu ini, karena dia tidak tahu bahwa petungnya sedang padu. Orangnya tidak percaya terhadap begini, terus tiba-tiba suaminya marah, jedar, si istri ikut marah, dar, habis. Beruntungnya jenengan tahu, itu fungsinya mengetahui petung. Ya, salah satu fungsinya adalah jenengan bisa waspada. Ketika tiba petung padu, jenengan ya harus menjaga emosi. Ketika si istri marah, suami harus ngerem. Ketika suami marah, itu rem. Itu salah satu solusi untuk menghindari pecah. Tapi karena orang ngerti dasarnya dan tidak mau tahu, pada akhirnya jeblok di sini. Maka dari itu saya peringatkan, banyak keluarga pecah pada saat melintasi petung telu. Ya, ini akan dihadapi pasangan Rebu Pon dan Senin Legi.
ujian di awal perkawinan. Ya, ini masih rapuh hubungannya, diuji dengan begini. Selanjutnya, itu yang pertama. Jangka yang kedua itu usia perkawinan 2,5 sampai 5 tahun. Jatuh angka petungnya adalah Jiji Jimo Roser 6. 6 itu apa artinya? Artinya rezeki lancar. Setelah selesai dengan ujian padu, rezekinya lancar. Rezeki lancar itu bagaimana? Gampangnya begini. Orang gadok nikah dengan nikah itu, peton dengan peton itu tujuannya golek rezeki lancar. Rezeki lancar, rezeki sak penak-penake. Usaha apapun membuahkan hasil. Jadi ini kalau usaha metu hasilnya. Yang karirnya bagus, situasi stabil, rumah tangga kepenak. Semakin banyak petung lancar ini, rezeki lancar ini, yaitu yang dianggap petung bagus itu. Nah ini datang pada pasangan ini, pasangan Rabu Pon dan Senin Legi ini pada jangka yang kedua atau usia perkawinan 2,5 sampai 5 tahun. Datangnya bentuk apa? Nggak tahu. Nanti akan datang sendiri rezeki ini. Orang ngerti bentuk apa. Yang sudah melintasi coba dicek. Nah silahkan diuji dengan petung jenengan jika panjangan Rabu Pon dan Senin Legi. Dilihat. Benarkah awalnya adalah padu, selanjutnya rezeki ini gampang? Ya, silahkan diuji. Ya sudah melewati, jenengan sudah bisa merasakan sendiri. Yaitu yang jenengan rasakan. Ya, baik sekarang jangka yang ketiga. Jangka yang ketiga itu usia perkawinan 5 sampai 7,5 tahun. Jatuh angka petungnya adalah Jiro Jinem Roser Lu. Lunya Wolu. Wolu itu apa? Rezeki lancar lagi. Nah ini untungnya. 2 kali rezeki lancar, enak nih. Karena selama 5 tahun itu rezeki lancar terus. Awal padu rezeki lancar, 2 kali rezeki lancar. Enak, gambarannya sama situasinya. Ya, ini jangka yang keempat ini yang perlu diwaspadai. Jangka yang keempat atau usia perkawinan 7,5 sampai 10 tahun. Jangka yang kepapat itu datang ilmu petung jatah petungnya adalah Jilu Jiji Ro Serpa. Ini yang perlu diwaspadai. Jika panjenengan bertemu pada hari petung primbon, petung jenis apapun, biasanya jika tiba petung papat, jenengan akan disarankan sebaiknya tidak usah menikah. Kenapa? Karena petung papat itu tiba pati. Tipe pati itu tidak selalu di awal nikah ya. Tipe pati itu bisa di tengah-tengah, bisa dimanapun. Yang dimaksud tipe pati itu apa? Ada elemen kematian yang mengikuti pasangan ini. Elemen kematian itu bisa mengancam siapa? Bisa mengancam salah satu pasangan. Bisa mengancam dua-duanya. Tidak layak terjadi tipe pati, keseripahan dan sebagainya. Bisa melanda orang tua. Bisa menimpa mertua. Bisa menimpa saudara, bahkan jika sudah lahir anak bisa menimpa anak. Kalau anak dalam kandungan bisa juga gugur. Ya, ini petung yang biasanya disebutkan petung yang paling mengerikan dari petung Jawa adalah petung tipe papat. Maka jenengan bertanya pada ahli primbon atau manapun, mereka akan menyatakan sebaiknya tidak. Lalu bagaimana dengan petung Joko Jangkep? Joko Jangkep tidak menyebutnya sebagai petung tipe pati. Karena Joko Jangkep ini nafasnya berdasarkan Islam mengatakan urusan urip mati urusan Gusti Allah. Ini akan datang ya ujian petung papat ini pada pasangan Rabu Pon dan Senin Legi, maka bersiap-siap, pastikan disarati. Lah percuma disarati tidak bisa dilewati. Setidaknya dengan disarati kadang-kadang dengan syarat yang bagus itu panjenengan bisa sing kudune tiba pati, bisa hanya mengelorone gembreges. Ini yang diharapkan. Mungkin jenengan akan protes begini. Duh, saya itu tiba pati, tapi ternyata saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Bisa jadi demikian karena apa? Waktu nikah orang tua jenengan bisa jadi sudah mensaratinya. Ya di awal nikah disarati, ben ilang balae. Tapi ingat, syarat awal nikah itu hanya berlaku 12,5 tahun. Pada awal jangka yang kedua, jenengan harus lagi mensarati. Jika tidak, jenengan kehilangan syarat istilahnya. Bisa jadi, jenengan itu selamat saja, iya. Cara nyaratinya juga gampang sebenarnya. Tidak serumit yang dibayangkan orang. Di bupati, kudu ini, enggak. Gampang. Tapi kalau jenengan sudah mensarati orang tua jenengan, ya sudah selamat. Karena urusan pernikahan itu bukan urusan anak.
Anak memang yang mau nikah, tapi urusan mempersiapkan petongnya dan sebagainya. Orang-orang yang tanya petong pasti sudah mensyaratkan kalau dia tahu betul bahwa ini ada elemen 4. Dan pasti diberikan untuk nyarati demikian. Makanya jenengan aman Soleman sampai sekarang. Tapi setelah 12,5 tahun siapa yang akan menjamin? Karena jangka yang kedua itu urusan jenengan. Maka pastikan jenengan mensyaratkan. Lihat cara menyaratinya di video lain di channel ini. Digoleki nggih. Sepertinya sudah ada. Nek urung ono misalkan digoleki kok urung ketemu, ya berarti saya sabar, video ini urung dadi berarti nggih. Nek dereng dadi nggih saya sabar. Ben karo ngenteni silakan di-subscribe ataupun di loncengnya dipejet itu sebelah ben ngerti napa mawon ingkang kula munculke teng YouTube niki. Ya, ini sekarang jangka yang kelima atau jongko jangkep. Jongko penjangkep satu jangkep nih. Setunggal jangkepan. Ini pada usia perkawinan 10 sampai 12,5 tahun. Ya, ini jatuh angka petungnya adalah Songlu Jilo Roser Song. Nah, Song rezeki kosong atau rezeki seret. Jadi pasangan Rebu Pon salah Senin begini pas usia perkawinan 10 sampai 12,5 tahun akan menghadapi rezeki seret. Rezeki seret itu bagaimana? Ya wangel rezeki. Jenengan ini harus pinter-pinter menyiasati ya, pastikan disiasati. Rezeki seret itu petung negatif yang paling mudah untuk disiasati, paling mudah. Tonton video lain di channel ini nanti, cara menyiasati petung nol. Gue nak guyu dhewe jenengan. Ternyata gampang ya nyiasati rezeki kosong itu. Nggih. Puannya gampang, tapi nek jenengan orang ngerti rumusnya, kapiran tenan jenengan. Karena rezeki kosong itu, rezeki seret itu nggawe masalah banyak sekali. Barang-barang cilik jadi ruwet, perkara cilik jadi gede itu gara-gara di duit. Maka pastikan loh jari ini mau ora iso diloncati lah kok dadi rezeki lancar. Rezekinya itu tidak datang dari badan jenengan. Badan jenengan tetap kosong ora nggawa apa-apa. Jamar rezeki seret usaha apa ambrol kabeh, untuk duit buyar ora ngerti apa-apa nih. Itu rezeki seret dan awake jenengan pasangan ini memang ora nggawa rezeki. Lah kok jari iso disiasati metune rezekine keluar dari pintu yang lain, bukan dari tubuh panjenengan. Ono carane ada. Jadi rezeki tidak muncul dari badan jenengan. Badan jenengan ini lagi aber istilahnya ya. Tetapi dari bidang cara yang lain jenengan nanti akan kaget. Oh ternyata sumur itu bisa dimunculkan ya. Sumur rezeki di luar tubuh itu bisa. Nggih sakit. Jenengan tonton mawon video ini. Nah, itu adalah gambaran bagaimana laku perkawinan untuk Rabu Pon dan Senin Legi selama 12,5 tahun. Tuh, interupsi. Saya sudah menikah 15 tahun bagaimana? Lah ini Kang Mas Mbak Yu, Pak D, Bude, Bule ya. Satu dalam pitung jangka jangkep itu laku hidup manusia itu 0 sampai 12,5 tahun. Selebihnya itu mengulang, cokro panggilingan, muter hidup itu. Jika 12,5 tahun ya wis tekan puteran titik meneh, diulang maneh. Diputer meneh. Jadi nih, jadi pitung 12,5 sampai 15 itu podo karo pitung 0 nganti 2,5 tahun. Muter terus. Lah niku jenenge jangkep kalih. Sak jangkep, rong jangkep, telung jangkep, sak dawane nyawane jenengan, sak dawane jejodone jenengan. Yaitu nek kuat telung jangkep, patang jangkep, 5 jangkep, 10 jangkep sapa sing kuat nyawane. Ya semoga sapa ngertos saya ngaton. Jejodone itu. Itu carane ngitung nggih, dihitung piyambak nambah sak kula ngitung terus. Nek jenengan bingung soal syarat-syarat piye ngenteni ora ana ya saged tanglet kalih niku para pembaca primbon yang betul pembaca nggih. Betul-betul yang bisa metong ke primbon. Ampun wong sing buka buku primbon ku akeh sing ngawur sakniki. Sing bener-bener saged mangke jenengan takon syarate. Sami mawon nek mboten sabar ngenteni channel niki video niki kula dados nggih jenengan saged tanglet mriku. Nggih, ngaten nggih. Pitung dijabarke niku mboten kagem medhir-medhir jenengan. Tapi pitung dijabarke niku supaya jenengan ngertos jenengan ben ngerti keadaane supaya jenengan saged setitilan hati-hati dan nek ana masalah saged mensyarati. Ngoten nggih, tidak ada pitung nikah sing tanpa masalah. Semua pasangan wonten masalahe. Dan Gusti Allah nekakno masalah itu selalu satu paket dengan penyelesaian. Tinggal jenengan ngerti napa mboten. Cukup sekian, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.